Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berjumpa kembali kita dengan kajian hadis arba'in. Kali ini kita akan bicarakan hadis yang ke-9. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan bicarakan hadis yang ke-9 dari hadis arba'in yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Adapun hadisnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wahtilafum ala anbiyaihim rawahul Bukhari wa Muslim. Arti dari hadis tersebut adalah dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang kamu daripadanya, maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepadamu, maka kerjakanlah sekuat tenaga. Bahwasanya yang membawa celaka terhadap orang-orang sebelum kamu adalah banyaknya bertanya dan pertentangan dengan nabi mereka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang berasal dari Abu Hurairah ini itu terdapat beberapa kandungan hadis. Yang pertama adalah wajib menghindari semua apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah itu sebenarnya adalah juga merupakan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Jadi walaupun Rasulullah yang melarang, itu adalah juga pada dasarnya Allah yang melarang. Sehingga apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu harus kita hindari. Larangan ini terbagi kepada dua, ya kan, ada yang wajib, artinya kalau larangannya sifatnya wajib itu adalah haram, artinya hukumnya lah, jadi haram kita melaksanakannya. Haram itu artinya kalau kita kerjakan berdosa, sedangkan kalau kita tinggalkan itu kita mendapat pahala. Sedangkan larangan yang lebih kurang dari haram itu adalah makruh, artinya dibenci atau dicela. Kalau kita kerjakan memang tidak berdosa, tapi dibenci untuk dikerjakannya. Dan apabila kita tinggalkan, tentu kita akan mendapat pahala. Ya, banyak dalam kehidupan sehari-hari ini larangan yang harus kita hindari. Misalnya adalah larangan itu seperti mencuri. Nah, itu adalah juga termasuk larangan. Dilarang kita mencuri harta benda orang lain, itu adalah larangan. Jangan digawi mencuntan. Itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya kalau kita melaksanakan yang demikian itu, baik mencuntan sandal, mencuntan ayam,
apalagi korupsi, mengambil uang rakyat. Banyak benar yang diambilnya, alahan daripada ayam lagi, miliaran, triliun. Nah, itu adalah korupsi. Ini korupsi ini sama aja juga dengan maling lah, mencuri, walaupun namanya koruptor ya kan, koruptor. Nah, tapi kalau disamakan non maling sama aja, dan itu memang terjadi banyak. Lagi misalnya di negara kita misalnya ada yang korupsi, itu adalah sesuatu yang sangat dilarang karena merugikan negara, rugi, rakyat rugi, miskin, inya makam lah, nah sugih kanyang, tapi yang diambil adalah duit rakyat, duit negara. Jadi korupsi itu sama aja dengan mencuri hak orang lain, dan itu berat hukumannya karena kita harus mengembalikan kepada siapa memberikan duitnya itu kalau sudah dicuri. Yang sedikit aja ada hukumannya, apalagi kalau sampai miliaran, triliun yang dikorupsi, baik ketahuan atau kada. Nah, itu tentu ada dosanya. Kemudian apalagi selain mencuri, ya berjudi. Nah, berjudi juga sekarang ini, selain judi yang tradisional kan, misalnya kalau orang berjudi dahulu menyawang ayam, taruhan, judi bola. Nah, sekarang ada pakai judi online. Judi online juga sesuatu yang dilarang karena itu dapat mengakibatkan orang butang dan sebagainya, anak berjudi, menjual harta, menjual rumah, menjual mobil, menjual kendaraan, motor, karena diiming-imingi oleh judi tadi. Mungkin awal mulanya menang, tapi akhirnya kalah, penasaran, ikut lagi main judi. Nah, lama-lama duit habis, jual sepeda motor dijual, rumah dijual, habis sebuah hutang, pinjaman online. Dan itu ada sejarahnya kan, orang sugih itu dengan lantaran judi. Nah, dan juga walaupun seandainya dia sugih, tentu hartanya itu kada diridhai oleh Allah dan Rasulnya, karena itu harta yang haram. Kalau dimakan kepada anak buahnya, maka anak istrinya makan harta yang haram, dan itu harus dihindari. Jangan sampai daging anak istri kita sendiri itu dari tumbuh sesuatu yang haram, sebab nanti bisa mengakibatkan amal ibadah kita ini tidak diterima karena makanan kita makanannya haram, bajunya baju haram, rumahnya haram, asal daripada mendapatkan yang demikian, sehingga ibadah kita bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang dilarang mestinya, misalnya berzina juga adalah sesuatu yang dilarang. Terjadi hubungan laki-laki dan perempuan yang tidak berdasarkan akad nikah, dan ini sudah merajalela sekarang ini ya kan. Terjadi perzinahan di mana-mana, baik di kota besar atau di mana-mana. Itu adalah sesuatu yang dilarang, yang harus kita hindari. La taqrabuz zina. Nah, jangan kita mendekati perbuatan zina. Kemudian apalagi yang dilarang, seperti mabuk-mabukan atau minuman keras. Mabuk-mabukan, minuman keras adalah sesuatu yang dilarang bagaimanapun bentuknya ya. Bentuknya itu ada yang cair, minuman, apakah namanya bir kah, whisky kah, brandy kah. Nah, itu adalah sesuatu yang dilarang. Atau yang memabukkan seperti padat, tablet, nah kayak pil ekstasi, atau penyalahgunaan obat
untuk batuk misalnya diminum dextro, banyak minum akhirnya jadi pikiran, jadi mabuk melayang. Apalagi banyaknya obat-obat yang disalahgunakan. Selain misalnya dextro atau obat lain misalnya Mixagrip, orang makannya 1 atau 2 biji diminum 5. Nah, itu juga mengakibatkan penyalahgunaan obat-obatan. Atau apalagi obat yang untuk tulang itu ya yang disalahgunakan. Baik bendanya padat ataukah yang cair atau dihisap pakai bong atau kayak ganja juga, itu adalah yang dapat merusak akal, itu semua diharamkan. Berdusta, nah dusta, berjanji palsu, dusta. Misalnya pejabat hendak dipilih, waktu mau dipilih janji-janji palsu umpama kan, nah itu adalah dilarang, diharamkan. Waktu mau dipilih umpamanya bebas ini, pajak murah umpama kan, apalagi kesehatan gratis umpamanya lah. Tapi ketika menjabat tidak dilaksanakan, itu adalah merupakan juga janji yang dusta, diharamkan. Berkata yang palsu, itu semua dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita dusta, janjinya palsu, berkhianat kepada rakyat, itu termasuk dari tanda-tanda ciri-ciri orang munafik. Ayatul munafik salasun. Jadi tanda orang munafik itu kan ada 3, kalau pander, berdusta, berjanji ingkar, dan kalaunya diberi amanah itu berkhianat. Itu termasuk daripada tanda orang munafik. Dan orang munafik itu tempatnya adalah di neraka paling bawah. Nah itu orang munafik. Karena orang munafik ini ya susah dilihat kan. Orang munafik, kalau orang kafir kan jelas, kalau orang munafik musuh dalam selimut. Kemudian ada lagi yang dilarang itu seperti menggibah. Nah, menggibah ini membicarakan kejelekan orang lain. Dan zaman sekarang ini bukan hanya lewat mulut lah, menggibah itu lewat jari-jari bisa juga, menjelek-jelekan orang lain. Apalagi zaman fitnah sekarang ini kan banyak berita hoax dan sebagainya. Video bisa dibikin, yang kejadian yang tidak benar bisa dibuat-buat, foto bisa diedit. Jadi sekarang ini kita harus berhati-hati karena zamannya sudah zaman serba cobaan fitnah merajalela, sehingga kalau kita dapat informasi itu jangan langsung ditelan, harus kita teliti dulu, karena siapa tahu fotonya editan ditambah-tambah, videonya itu dibikin, dibuat-buat, ada lagi yang pakai AI dan sebagainya, ada yang diedit dan lain-lain sebagainya, atau narasi-narasi yang menggiring opini yang tidak benar, harus kita selektif. Itu merupakan contoh yang larangan yang haram. Ada pula larangan yang makruh yang sebaiknya kita hindari. Apa misalnya yang makruh itu, contohnya kalau kita makan yang panas-panas, nah itu kita hindari, karena selain makruh itu juga tidak baik untuk kesehatan kalau kita makan yang panas-panas, atau terlalu dingin juga dimakruhkan, karena itu mengganggu akan kesehatan kita. Misalnya kalau yang dingin-dingin kan nanti tubuh perlu menyesuaikan lagi perutnya ya, supaya suhunya sama, atau yang panas-panas bisa merusak, mungkin bisa merusak lambung, melemahkan lambung dan lain sebagainya. Jadi harus yang sedang, atau mungkin suhu ruangan lah. Makan yang berbau
itu dimakruhkan seperti bawang mentah, bawang putih atau bawang merah mentah atau ya petai. Jadi kalau yang menimbulkan bau itu dimakruhkan kalau kita mau menghadiri sholat jamaah. Oleh karenanya kalau misalnya habis makan bawang atau makan petai, kalau mau menghadiri sholat jamaah itu ya harus digosok giginya lah, dibersihkan pakai odol bisa, atau bersiwak, atau supaya bersih bagaimana, supaya jangan membuat orang lain bau lah. Itu artinya makruh karena sesuatu yang misalnya seperti makanan atau mengambil air ya kan. Kalau di daerah Arab itu kan kalau bejana yang terjemur selain emas dan perak itu misalnya dari besi ya, karena memang di sana itu cuacanya sangat panas, itu dimakruhkan kita pakai untuk bersuci atau mandi lah, karena dapat menimbulkan penyakit kulit. Tapi kalau di tempat kita ini kan tempatnya bejananya itu dari ember atau mungkin tidak terlalu panas ya, walaupun terjemur, maka tidak dimakruhkan karena memang cuaca kita tidak sepanas di Arab sana, di Timur Tengah. Itu yang makruh. Mungkin banyak berbicara yang kada perlu, nah itu juga dimakruhkan lah. Kemudian isi kandungan yang kedua dari hadis ini, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan yang diperintahkan secara keseluruhan dan dia hanya mampu sebagian saja, maka dia hendaklah melaksanakan apa yang dia mampu dilaksanakan. Jadi kalau kita mendapat perintah dari Allah itu ada yang wajib, ada yang sunat. Jadi kalau yang wajib ya harus kita kerjakan, seperti contohnya sholat 5 waktu itu adalah wajib bagi orang yang sudah balik dan berakal. Kalau kekanakan belum lagi lah, tapi itu memang wajib diperintahkan. Kalau misalnya 7 tahun berarti kan disuruh, kalau sudah 10 tahun wajib menggawi. Kalau kekanakannya atau anaknya tidak mau, maka bisa dipukul oleh orang tuanya, pukulan yang mendidik, bukan untuk yang menyakiti, supaya anaknya itu terbiasa sejak lagi halus, sejak kecil sudah melaksanakan perintah Allah. Dan ada yang sunat ya, yang sunat. Jadi yang wajib seperti sholat, puasa, berzakat, zakat fitrah atau zakat mal bagi yang sudah memenuhi ketentuannya. Kemudian naik haji bagi orang yang mampu. Itu misalnya contoh-contoh yang diwajibkan. Kemudian kalau yang sunat-sunat ya banyak yang sunat-sunat lah. Contoh-contohnya misalnya bila mengawali sesuatu itu kita baca bismillah. Nah itu contoh dari yang sunat-sunat kita. Makan atau mengerjakan sesuatu kita gunakan tangan kanan, itu adalah sunat misalnya. Kemudian kalau memakai sendal, memakainya itu dengan kaki yang kanan. Nah itu contoh yang sunnah. Melepasnya dimulai dengan kaki yang kiri misalnya. Atau kalau mau masuk ke masjid itu kaki kanan, kalau keluarnya kaki kiri. Tapi kalau masuk WC misalnya kan kaki kiri masuknya, keluarnya kaki kanan. Nah itu contoh-contoh yang sunah-sunahnya. Bersiwak kemudian ya, itu termasuk daripada sunat-sunatnya. Jadi kalau kita tidak mampu melakukan seluruh perbuatan, maka yang mampu yang kita kerjakan. Contohnya misalnya kalau ada orang yang sakit, sholat berdiri tidak mampu berdiri dia kan, maka dia bisa melakukan sambil duduk. Nah artinya kita mengerjakan semampunya.
Kalau tidak mampu berduduk, ya bisa berbaring, ya kan? Itu dia mengerjakan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian lagi kalau ada orang yang sakit, misalnya kan pada bulan Ramadan, maka ketika siangnya dia sudah sembuh, maka dia wajib untuk menahan daripada makan minumnya, walaupun nanti tetap membayar mengkodok. Itu tetap artinya walaupun dia asalnya tidak puasa, habis itu karena sudah sembuh, maka dia jangan lagi makan minum pada saat bulan Ramadan. Atau misalnya seorang perempuan, kalau dia waktu bulan Ramadan itu siangnya umpamanya sudah berhenti, tidak keluar haid lagi, maka dia itu tetap menahan makan dan minumnya, walaupun dia itu tidak dihitung puasa. Pada saat hari itu tetap diganti yang dia tinggalkan tersebut, ya. Tapi kita tetap menghormati orang yang puasa, tetap menjalankan menahan makan dan minum. Yang ketiga adalah Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Kita ini sudah diberikan oleh Allah beban yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, maka kita melaksanakan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat 5 waktu kan itu sudah tentu sudah diukur, ya, kita ini bisa melaksanakannya 5 kali dalam sehari semalam. Kalau memang ada kesulitan, misalnya ada yang dalam perjalanan atau apa, bisa nanti kan ada kodok, ya, apa bukan kodok tapi itu adalah menjamak atau mengqasar. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah diwajibkan itu bisa dijamak atau diqasar. Atau misalnya kalau bulan Ramadan ada yang sakit, nah itu bisa dia tidak melaksanakannya, tapi dia mengganti pada hari yang lain. Kalau memang ada yang membuat dia itu tidak bisa sepenuhnya melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepada seseorang itu. Seperti sholat tadi, kalau tidak mampu berdiri, maka dia bisa berduduk atau berbaring. Kemudian yang keempat, perkara yang mudah tidak gugur karena perkara yang sulit. Contohnya sama saja, perkara yang mudah tidak gugur karena perkara yang sulit. Kalau kita hubungkan dengan sholat tadi, kewajibannya adalah berdiri, tapi karena dia tidak mampu, maka dia bisa berduduk, atau berbaring. Jadi kewajibannya itu tetap ada, tapi disesuaikan dengan kemampuan orang tersebut. Kemudian yang kelima adalah menolak keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Menolak keburukan, walaupun misalnya ada maslahat, tapi kalau lebih buruk itu jangan dikerjakan. Membikin pabrik dari minuman keras misalnya kan, itu mendatangkan keuntungan tapi mudaratnya lebih besar. Nah itu jangan kita gawi. Sebab kalau dibikin pabriknya, walaupun kita dapat untung, tapi itu orangnya mabukan karena di kampung, malah mudaratnya lebih besar daripada kemaslahatannya. Jadi lebih baik kita tidak dapat untung daripada mendatangkan keburukan. Kemudian yang keenam, larangan untuk saling tidak bertikai atau anjuran untuk bersatu dan bersepakat. Kita ini adalah sebagai
orang muslim itu adalah bersaudara, jadi jangan sampai saling bertikai. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu bainahuma. Nah, jadi kalau sesungguhnya orang muslim ini adalah bersaudara, apabila ada pertikaian hendaklah didamaikan, jangan saling diadu. Kalau ada orang berkelahi itu didamaikan, jangan ketujuh. Nah, kita ini kadang ada yang ketujuh, bila orang berkelahi lalu diadu-adu, dibumbui, ya kan, dibumbui, dikipas-kipasi supaya tambah berkelahi. Padahal hendaklah didamaikan, bersepakat berdamai atau berunding, baik itu di kampung ataukah di tempat kerja atau di mana saja, itu usahakan jangan terjadi perkelahian atau permusuhan. Kemudian yang ketujuh, wajib mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taat dan menempuh jalan keselamatan dan kesuksesan. Jadi kita ini memang diwajibkan untuk mengikuti ittiba dengan Rasulullah, ya kan. Kadang-kala 100% kan, berarti kita 90, kadang-kala 90, 85, 85, 80. Nah, artinya kita wajib mengikuti Rasulullah karena Rasulullah itu adalah contoh teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul itu terdapat contoh teladan yang baik. Jadi kalau kita mengumpati Rasulullah itu nyata kata tersalah lah. Jangan mengumpati itu kita ini tokoh-tokoh, misalnya artis kah, apakah yang diumpati. Nah, itu kalau yang baik tuh umpati ada apa-apa, tapi kalau yang salah malah kita jadi celaka. Jadi kalau yang pas itu, yang benar itu kita umpati adalah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berpakaian, bagaimana Rasulullah pander dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada kan sunah-sunahnya, bagaimana Rasulullah tidur, makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, kita umpati. Kadang-kala semuanyaan kita umpati sebagian besarnya kalau bisa lah. Pokoknya kita umpati ya semampu kita. Oleh karenanya banyak ya membaca kisah-kisah Rasulullah lah, tarikh-tarikh Rasulullah, atau buku-buku yang berkenaan dengan Rasulullah, atau kita mendengarkan pengajian ke apakah, sehingga kita ini kawa mengumpati Rasulullah atau membaca hadis-hadis. Nah, karena siapa lagi yang harus kita contoh selain Rasulullah? Karena Rasulullah lah yang membawa keselamatan dan kesuksesan bagi kita ini dunia dan akhirat. Kita umpati Rasulullah, sunnah-sunnahnya tuh. Nah, makan kayak apa makan Rasulullah, misalnya tangan kanan kita umpati. Ujar misalnya Rasulullah itu kan perut dibagi 3. Nah, kita usahakan kita ikuti sepertiganya makanan, sepertiganya minuman, sepertiganya udara. Nah, kita umpati. Kemudian yang ke-8, dalam hadis ini terdapat isyarat untuk menyibukkan diri dengan perkara yang lebih penting dan dibutuhkan daripada perkara yang belum dibutuhkan. Jadi dalam hadis ini kita belajar yang perlu-perlunya, yang dibutuhkan, yang penting. Kalau misalnya belajar itu yang wajib-wajibnya dulu yang kita gawi lah, wajib nang fardu ain. Nah, hanya belajar yang fardu kifayahnya, yang nyata dulu, jangan mempelajari nang kada nyata. Yang nyata kita belajar tentang misalnya bertaharah, bersuci, sholat. Kalau yang belum penting kena dulu, misalnya kan dia mempelajari tentang bab haji sedangkan dia belum naik haji. Nah,
nang digawi hari-hari adalah sholat. Maka sholat dulu yang penting dipelajari daripada bab haji atau misalnya bab nikah sementara dia belum menikah. Jadi kita yang utama dulu dan yang dibutuhkan pada saat ini, dan jangan yang perkara-perkara yang banyak bertakun nang misalnya urusan ruh. Nah itu urusan Allah Ta'ala, kita udah usah bertakun-takun terlalu mendalam itu, atau urusan qada dan qadar. Nah kita belajar yang pokok-pokoknya aja. Masalah takdir jangan terlalu mendalam, nanti keimanannya bisa goyah kalau tidak mantap lagi kan. Atau masalah kapan pastinya kiamat, itu adalah urusan Allah Ta'ala. Kita manusia ini tidak tahu lagi apabila pastinya hari kiamat itulah. Jadi kita ini belajar mempelajari itu perkara yang penting-penting yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa contohnya tadi, kalau misalnya sholat dipelajari, berwudu kayak apa, bersuci, bertaharah, itu penting. Yang nyata-nyata aja. Kalau yang ada nyata yang belum terjadi, ya itu tidak usah kita menyibukkan pada hal-hal yang demikian. Nah demikian isi kandungan daripada hadis yang ke-9 pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Nah akhirnya kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.